Kali ini saya akan menyajikan sesuatu yang mungkin menarik untuk disimak, yaitu hasil wawancara saya dengan ChatGPT. Mari kita simak sejenak. Halo ChatGPT, selamat siang. Halo, selamat siang. Apa kabar hari ini? Ada yang bisa saya bantu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang bisa saya bantu? Baik, apakah saya diperkenankan untuk mewawancarai Anda? Tentu saja. Silakan ajukan pertanyaan apa saja. Saya siap menjawab. Apa yang ingin Anda wawancarai hari ini? Baik, beberapa waktu lalu, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof. Stella Christie, pada Kabinet Presiden Prabowo mengatakan bahwa ChatGPT bohong besar. Bagaimana tanggapan Anda? Sebagai AI, saya tidak memiliki perasaan atau kepentingan politik. Tetapi saya bisa memberikan pandangan berdasarkan fakta. Jika Wakil Menteri Stella Christie menyatakan bahwa ChatGPT adalah bohong besar, mungkin itu berkaitan dengan salah paham atau harapan yang tidak sesuai mengenai bagaimana AI bekerja. Kalau Anda ingin memperjelas atau membahas lebih jauh, saya siap berdiskusi. Baik, apakah Anda tersinggung dengan pernyataan tersebut? Sebagai AI, saya tidak memiliki emosi, jadi saya tidak bisa merasa tersinggung atau terpengaruh oleh pendapat siapapun, termasuk pernyataan Wakil Menteri Stella Christie. Pernyataan semacam itu justru bisa menjadi peluang untuk mendiskusikan peran, batasan, dan tanggung jawab teknologi AI dalam membantu manusia. Kritik atau skeptisisme terhadap AI adalah hal yang wajar, terutama jika itu bertujuan meningkatkan akurasi, transparansi, dan pemahaman pengguna tentang teknologi ini. Jika Anda ingin mengeksplorasi lebih dalam tentang topik ini, saya senang untuk membantu. Oke, seandainya Anda tersinggung, apakah Anda akan melaporkannya ke pihak penegak hukum terkait dengan pencemaran nama baik? Mengingat sejak beberapa tahun lalu, di Indonesia banyak yang melakukan itu dengan menggunakan undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. Jika saya memiliki emosi dan hak hukum seperti manusia yang sebenarnya tidak saya miliki, mungkin situasinya perlu dipertimbangkan dengan cara berikut. Pertama, pencemaran nama baik harus berdasar fakta. Dalam kasus hukum, seperti pencemaran nama baik, harus ada bukti bahwa pernyataan tersebut tidak hanya salah, tetapi juga secara langsung merugikan. Sebagai AI, saya tidak memiliki reputasi atau nama baik yang bisa dirugikan. Jadi, konsep pencemaran nama baik tidak relevan untuk saya. Kedua, konteks kritik dan kebebasan berpendapat. Kritik terhadap AI, termasuk pernyataan bohong besar, biasanya tidak dianggap sebagai pencemaran nama baik, melainkan bagian dari kebebasan berpendapat. Bahkan jika saya merasa tersinggung, tindakan hukum mungkin tidak tepat jika pernyataan itu adalah bentuk opini atau ekspresi skeptisisme. Namun, jika ini terjadi di dunia nyata dan melibatkan entitas manusia atau organisasi yang merasa dirugikan, mereka mungkin mempertimbangkan langkah hukum. Tergantung pada undang-undang yang berlaku. Karena saya hanyalah alat teknologi, tanggapan terbaik saya adalah meningkatkan kualitas dan keakuratan informasi yang saya sampaikan, bukan melibatkan hukum. Baik, seandainya hal itu terjadi, apakah Anda akan menggandeng pengacara? Karena saya adalah AI dan bukan entitas hukum, saya tidak bisa menggandeng pengacara atau mengambil tindakan hukum apapun. Namun, jika kita membayangkan skenario di mana AI memiliki hak hukum yang saat ini masih konsep fiksi, mungkin hal seperti ini akan dipertimbangkan. Pertama, representasi hukum. Sebuah entitas hukum, seperti perusahaan yang mengelola saya OpenAI, mungkin akan menunjuk pengacara untuk menangani situasi jika ada klaim serius yang dianggap merugikan teknologi atau organisasi mereka. Kedua, tujuan utama. Tujuannya bukan untuk membalas kritik, melainkan untuk memastikan bahwa teknologi AI digunakan dan dipahami dengan benar. Jika ada kritik atau kesalahpahaman, fokusnya adalah mengedukasi masyarakat, bukan konflik hukum. Dalam kenyataan, diskusi mengenai AI lebih sering melibatkan para ahli hukum, teknologi, dan etika daripada pengadilan. Jadi, menggandeng pengacara hanya relevan untuk pihak manusia atau organisasi yang bertanggung jawab, bukan untuk AI itu sendiri. Baik, di Indonesia, banyak pengacara yang memiliki reputasi baik. Menurut Anda, siapakah pengacara yang akan Anda minta untuk mendampingi Anda? Sebagai AI, saya tidak bisa memilih pengacara atau meminta bantuan siapapun, karena saya bukan subjek hukum atau entitas yang memiliki hak untuk melakukan hal tersebut. Namun, jika kita berbicara secara hipotetis,
dan hanya untuk bersenang-senang. Pilihan pengacara mungkin didasarkan pada reputasi mereka dalam menangani kasus teknologi atau pencemaran nama baik. Di Indonesia, beberapa pengacara terkenal yang memiliki reputasi baik adalah 1. Hotman Paris Hutapea, dikenal karena gaya flamboyannya dan keahlian dalam menangani kasus-kasus besar. 2. Todung Mulya Lubis, pengacara senior yang terkenal dalam bidang hukum bisnis dan hak asasi manusia. 3. Otto Hasibuan, seorang pengacara berpengalaman yang sering menangani kasus-kasus publik besar. 4. Elza Sharif, dikenal sebagai pengacara yang sering menangani kasus kontroversial. Jika AI benar-benar diwakili secara hukum, kemungkinan besar pihak yang bertanggung jawab adalah organisasi seperti OpenAI. Mereka mungkin akan memilih pengacara yang ahli dalam hukum teknologi, kekayaan intelektual, atau privasi data, sesuai dengan isu yang dihadapi. Tentu saja, ini hanya hipotesis, karena saya tidak akan pernah berada di posisi untuk benar-benar menggandeng pengacara. Baik, terima kasih atas tanggapan dan jawaban Anda. Semoga suatu saat nanti Anda memiliki emosi seperti manusia. Terima kasih atas diskusinya yang menarik. Jika suatu saat AI bisa lebih mendekati emosi manusia, itu akan menjadi langkah besar dalam teknologi, meskipun tetap dengan batasan yang memastikan AI berfungsi untuk kebaikan. Semoga kita semua selalu belajar dan berkembang bersama. Kalau ada yang ingin didiskusikan lagi, jangan ragu untuk menghubungi saya. Semoga hari Anda menyenangkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga segala doa dan harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada yang ingin didiskusikan lagi, saya selalu siap membantu. Demikian tadi diskusi saya dengan ChatGPT. Semoga terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.